Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Arisma SPD dari SMP Negeri 1 Tanggung, CGP Angkatan 11 Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan ruang kolaborasi modul 1.1 mengenai konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun topik diskusi yang pada kesempatan ini akan saya paparkan adalah yang pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? Yang kedua, bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Dan yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Sebelum masuk ke pemaparan topik diskusi kami, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922. Taman Siswa. Terbatasnya akses pendidikan bagi bangsa Indonesia pada masa kolonialisme menjadi salah satu alasan Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan Taman Siswa pada tahun 1922. Dalam proses pembelajarannya, Taman Siswa tidak hanya mengkonsentrasikan pada pembelajaran latihan panca indera saja, tetapi permainan anak juga dimasukkan pada pembelajaran di sekolah sebagai kultur. Di sekolah taman siswa yang didirikan KHD, antara pendidikan dan permainan tidak dapat dipisahkan. Sebab dalam taman siswa terdapat kepercayaan bahwa dalam segala tingkah laku dan segala kehidupan anak-anak tersebut sudah diisi Sang Maha Among atau Sang Maha Pemelihara dengan segala alat-alat yang bersifat mendidik si anak. Di taman siswa, permainan tradisional Jawa merupakan bagian dari pelajaran. Sekarang kita akan memasuki poin pertama pembahasan dari modul 1.1 ini. Yang pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? Berdasarkan pemahaman Ki Hajar Dewantara mengenai kepercayaan di taman siswa bahwa dalam segala tingkah laku dan segala kehidupan anak-anak sudah diisi Sang Maha Among dengan segala alat-alat yang bersifat mendidik si anak. Ada beberapa kearifan lokal kultur seni di daerah kami yang dapat menjadi alat penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah. Di antaranya yaitu kesenian Degung. Kecamatan Tanggeng memiliki potensi kebudayaan yang dapat dikembangkan dan diintegrasikan dalam pembelajaran di berbagai jenjang. Salah satunya adalah kesenian Degung Sunda. Kesenian Degung mampu mengarahkan peserta didik untuk melakukan olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga menuju penguatan karakter murid yang bahagia dan bijaksana. Pertunjukan kesenian Degung pada kegiatan gelar karya oleh siswa SMP Negeri 1 Tanggung yang video yang barusan ditayangkan adalah merupakan salah satu contoh pertunjukan seni yang dipertunjukkan oleh siswa-siswi SMP Negeri 1 Tanggung pada kegiatan gelar karya proyek penguatan program belajar Pancasila. Kemudian poin selanjutnya yaitu bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan
sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Penanaman nilai karakter pada pelajar dapat dilakukan melalui sebuah kesenian, khususnya kesenian degung ini yang mengajarkan anak untuk dapat melakukan perilaku-perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, yang pertama belajar dan berlatih untuk bekerja sama, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga mencintai budaya atau kearifan lokal, yang keempat disiplin, dan yang kelima budi pekerti atau saling menghargai ketika berproses dalam menciptakan pertunjukan kesenian yang baik. Kontekstualisasi pemikiran KHD sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah. Yang pertama yaitu mengintegrasikan kearifan lokal daerah Kecamatan Tanggeng pada pembelajaran seperti kesenian degung dalam bentuk pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 tema kearifan lokal. Yang kedua, menambahkan kearifan lokal daerah Kecamatan Tanggeng pada pembelajaran ekstrakurikuler kesenian. Poin yang ketiga yaitu sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang diterapkan. Satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah yang dapat diterapkan yaitu budi pekerti, watak, atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Perlu diketahui bahwa budi pekerti, pikiran, perasaan, kemauan, sedangkan pekerti artinya tenaga. Jadi budi pekerti merupakan sifat jiwa manusia mulai angan-angan hingga menjelma sebagai tenaga. Kaitan dengan pengintegrasian kesenian degung dalam pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah melalui kesenian degung dapat menguatkan karakter atau budi pekerti siswa yaitu karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia yaitu elemen akhlak pribadi dengan bersikap disiplin dan bertanggung jawab, akhlak kepada sesama manusia dengan bersikap saling menghormati dan saling menghargai, serta akhlak kepada negara dengan mencintai kebudayaan atau kearifan lokal Nusantara. Selain itu, karakter gotong royong atau bekerja sama juga dapat dikuatkan melalui pengintegrasian kesenian degung dalam pembelajaran PELIN. Kemudian tantangan dan solusi penerapan pemikiran KHD sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Ada beberapa tantangan yang menjadi eh, tantangan kami dalam menerapkannya. Yang pertama, tidak ada pelatih ahli bidang kesenian adat Sunda. Yang kedua, siswa saat ini kebanyakan lebih mengenal budaya-budaya luar seperti K-pop yang kini sangat digandrungi generasi muda. Yang ketiga, mengenalkan kearifan lokal adat Sunda kepada siswa yang lebih menyukai kesenian dari luar negeri. Yang keempat, menanamkan ketertarikan siswa kepada kesenian adat Sunda. Dan yang kelima, melestarikan kearifan lokal kesenian degung di kalangan remaja atau siswa. Adapun solusi yang kami temukan adalah yang pertama, mendatangkan pelatih ahli bidang kesenian adat Sunda. Yang kedua, mengajak siswa untuk melakukan eksplorasi konsep mengenai kearifan lokal adat Sunda di daerah tempat mereka tinggal. Dengan begitu, secara tidak langsung siswa mencari tahu secara mandiri mengenai kearifan lokal adat Sunda seperti kesenian degung. Yang ketiga, mengajak siswa untuk menonton pertunjukan seni Sunda seperti kesenian degung di YouTube. Yang keempat, mengintegrasikan kearifan lokal budaya Sunda dalam pembelajaran seperti pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, contoh konkret dari pemikiran KHD yang diterapkan sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Nilai-nilai luhur kesenian degung Sunda yang dapat menguatkan karakter siswa. Yang pertama adalah karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu ada elemen akhlak pribadi, yaitu karakter disiplin. Disiplin di sini adalah setiap ketukan atau pukulan dalam kesenian harus sesuai dengan aturan
tidak bisa memukul alat seni seenaknya tanpa irama yang benar. Kemudian sikap bertanggung jawab. Setiap personil memegang alat musiknya masing-masing dan bertanggung jawab terhadap bunyi atau irama yang dihasilkan. Kemudian akhlak terhadap sesama manusia, yaitu sikap saling menghargai dan menghormati. Dalam melakukan pertunjukan seni, setiap personil harus serasi, saling menghormati, tidak boleh saling mendahului, sehingga irama yang dihasilkan tidak beraturan. Dan yang terakhir adalah akhlak terhadap negara, yaitu dengan mencintai budaya Nusantara dan melestarikannya. Kemudian karakter yang kedua adalah berkebinekaan global, yaitu elemen mengenal dan menghargai budaya. Yang ketiga adalah gotong royong, elemen kolaborasi, yaitu pertunjukan seni dengung merupakan kesenian yang dimainkan oleh beberapa orang. Jadi, kolaborasi adalah salah satu faktor keberhasilan pertunjukan seni dengung. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan pada PowerPoint atau paparan materi saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.